sekali Bapak. Saya ada tanpa ada di kayu Tuhan, atas kemudian diajak ke beberapa fasilitasi termasuk University Singapore yang berkolaborasi dengan Pusat Studi Populasi. Tadi karena banyak dijelaskan oleh Bapak BMKG, jadi perlu saya sampaikan bahwa pulau ini di dalam laut ini ada dua musim, yaitu musim barat yang kedua saat musim timur juga begitu besar. Dulu masyarakat di pulau sini apabila ombak besar dia biasa istirahat dulu melaut. Tapi sekarang ini karena pengaruh ekonomi ombak besar belum melaut juga. Jadi tadi juga sudah dijelaskan beberapa perkiraan dari BMKG melalui data dan informasi, tetapi masyarakat kan masih minim dengan informasi itu. Karena kenapa biasa jaringan yang ini terhalang sampai tidak bisa dapat informasi dari BMKG, atau pada saat melaut tidak ada informasi karena mungkin jaringan teknologi tidak sampai ke sana. Banyak kira-kira apabila kita sementara di laut, kita tidak ada perkiraan bahwa ini yang bisa menimbulkan tanda-tanda ombak yang disertai dengan petir, disertai dengan angin puting beliung yang bisa kita prediksi tanpa melalui data BMKG. Ya, ini saya kira penting untuk masyarakat karena di alam ini susah informasi dari BMKG. Jadi barangkali perlu ada tanda-tanda atau perkiraan tanpa melalui data itu barangkali perlu. Yang kedua, yang pertama tadi, yang kedua masyarakat kami ini ada pemancing cumi-cumi nih. Itu dulu kalau musim terang bulan baru naik cumi-cuminya, kalau musim tidak ada bulan tidak melaut karena tidak ada cumi-cumi yang naik. Tapi sekarang musim terang bulan tidak terang bulan setiap hari itu sudah dapat cumi-cumi. Nah, ini jadi proses ini barangkali bagaimana apakah ada tanda-tanda dari alam itu yang kurang baik ataukah justru bagus tanda-tanda alamnya sampai tidak mengenal musim lagi, musim ada bulan tidak ada bulan, nelayan juga tetap mencari cumi-cumi dan hasilnya alhamdulillah dapat juga. Karena itu sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memperlambat iklim yang terjadi di sekitar kita, khususnya di Baralumpu ini cuaca makin panas. Dengan adanya pertumbuhan manusia, pabrik dan kemudian pemakaian solar dan bensin yang digunakan oleh daerah itu akan mempercepat perubahan iklim. Kira-kira apa langkah-langkah yang harus kita ambil sebagai masyarakat yang ada di Pulau Baralumpu ini? Saya kira terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi rakyat Baralumpu, warga masyarakat Baralumpu, bahwa dengan kehadiran BMKG hari ini di Pulau Baralumpu, Kelurahan Baralumpu, Kecamatan Kepulauan Sangkaran, bagian dari Kota Makassar, terutama dari 4 matra meteorologi, klimatologi dan geofisika. Masuk di klimatologi, kami warga kepulauan, terutama kami rakyatnya, sangat terbantu. Jadi kalau Ibu Lurah tadi menyampaikan di awal, perakiraan cuaca yang dikeluarkan BMKG itu sangat membantu, Pak. Kalau Bapak tadi bertanya, harus feedback apakah bermanfaat atau tidak? Sangat bermanfaat. Adakah benarnya atau tidak? Saya bilang bukan benarnya saja, tapi banyak. Itulah menjadi acuan dari kami. 90% masyarakat kami adalah nelayan, bergelut kehidupannya di laut, yang kadang ombak bersahabat dan kadang ombak tidak bersahabat, dan taruhannya adalah nyawa dan perakiraan cuaca seperti ini. Namun 1-2 hari yang lalu, Pak, tiba-tiba kami dikejutkan oleh peristiwa besarnya ombak tanpa ada didahului oleh perakiraan cuaca dari BMKG. Bahkan Ibu Lurah bertanya, kenapa BMKG tidak mengeluarkan? Sampai kami luar biasa, Pak, kaget, ombaknya besar, tidak tahu angin apa. Kalau ada perakiraan cuaca, kami masyarakat Baralumpu pada dibantu pihak keamanan, pihak pemerintah kelurahan dan kecamatan,
mewanti-wanti itu tidak melaut, tidak menyeberang ke kota kalau BMKG memang melarang pada 1-2 hari itu. Demi apa Pak? Termasuk juga melaut mencari kehidupan. Tinggal, saudara kami tadi katakan, tinggal di pulau. Kenapa? Mengutamakan keselamatan untuk kehidupan berkelanjutan selanjutnya daripada melanggar atau menantang itu. Jadi sangat bermanfaat Pak, dan banyak benarnya. Bagaimana keadaan kita menoleh 100 tahun, 300, 200 sebelum BMKG datang, sebelum Pak Ai menjelaskan di Pulau Baralumpo harus begini dan begitu. Pak, namanya demi keselamatan nenek moyang kami di sini sampai hari ini, termasuk cucu-cucunya adalah pelaut, dan termasuk dalam Pelaut Ulu, dalam Kerajaan Goa, Makassar, dan sampai hari ini Pelaut Ulu. Belum ada BMKG pada waktu itu Pak, belum ada Pak Ai ke Pulau Baralumpo untuk menjelaskan itu. Demi keselamatan, mereka punya waktu Pak. Namanya ada musim barat dan musim kemarau. Ada waktu musim barat tidak melaut karena kami berlayar ke Maluku untuk mencari kehidupan nafkah di sana. Hasilnya dijual ke Jawa Timur, kampungnya Pak RW di Surabaya, Jawa Banyuwangi, Pasuruan, dan pulau-pulau dan pelabuhan-pelabuhan sekitarnya. Ada waktu-waktu tertentu kami harus ke Maluku. Kapan waktu tidak harus ke Maluku demi keselamatan. Kapan ke Jawa Timur membawa hasil, kapan tidak demi keselamatan. Belum ada BMKG. Menurut hemat saya, mereka mempelajari alam, mereka mempelajari keadaan, termasuk Pak Cumi-Cumi, yang mengatakan kapan saya harus turun Pak Cumi-Cumi, kapan tidak. Rasi bintang Pak, seperti yang kita pelajari, yang kita jelaskan tadi. Kapan letaknya bintang, kapan munculnya, di situ dipelajari. Inilah kekurangan kami nelayan Baralumpo, pelaut Baralumpo kurang bertanya kepada orang tua dulu. Tetapi beruntung ada BMKG, walaupun kami tidak bertanya, dan keadaan bahu garu-garu ini. Ya. Ini perlu tahu kita sama. Kita harus sadari, kita semua termasuk saya nelayan kurang bertanya kepada orang tua. Beruntung ada BMKG. Iya. Kita tidak bertanya naik pedagang hari ini. Saya kita anak bagian menelu tidak. Sampai kita tidak tahu. Jadi terima kasih banyak BMKG memberikan penjelasan. Barang-barang bende. Walau muafiq kalau tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama siapa nama? Muhammad Darwin Tajudin. Muhammad Rakyat Baralumpo. Oke. Pertama Bapak Ibu sekalian, salah satu penyebab terjadinya iklim ekstrim, cuaca ekstrim, angin, kemudian petir dan hujan adalah yang bisa dilihat secara visual kondisi awan, Bapak Ibu sekalian. Jadi awan-awan yang menyebabkan terjadinya angin kencang, hujan, bahkan petir, ada namanya awan cumulonimbus. Awan cumulonimbus itu penampakannya awannya sangat besar, warnanya hitam ke abu-abuan. Biasanya memang sebelum hujan pun biasanya ada tanda dulu petir di kejauhan. Ya, petir di kejauhan itu sudah kedengar. Tapi secara visual, Bapak Ibu bisa melihat, misalnya kita akan melaut, itu sudah akan kelihatan di laut, apalagi laut itu kan cakrawalanya luas pandangannya. Akan kelihatan bentuk awan yang seperti itu tebal hitam. Kalau ada awan-awan seperti itu di atas laut Bapak Ibu sekalian, waspadai, itu akan terjadi cuaca ekstrim, terutama hujan, petir, dan puting beliung. Apalagi di laut ada namanya istilah tornado atau angin taifun atau topan. Itu kan terjadinya di laut. Sebetulnya puting beliung itu nggak di laut, nggak terjadi di laut. Puting beliung lebih cenderung di daratan dengan waktu yang sangat singkat, paling lama 10 menit aja. Jangan sampai yang punya datang polisi ke rumah kita. Yang ketiga, Bapak Ibu, pohon-pohon di sekitar sini rajin-rajinlah membuat. Kalau dulu zaman saya kecil-kecil ada apotek hidup, dapur hidup gitu. Saya dari mulai sekarang Pak, di rumah, kebetulan saya juga di rumah dinas, sama saya dengan berbagai tanaman sayuran Pak.
karena cabai mahal, saya tanamin cabai, sawi dan sebagainya. Itu juga salah satu menjaga tempat tinggal air kita. Saya sedikit untuk diskusi ini. Kalau tadi pelajarannya sudah disampaikan oleh Pak Ayi, dan itu apa yang dia sampaikan sudah sangat mudah. Jadi saya akan mengatakan karton Manila tersedia di dinding. Nanti kita akan tulis apa yang ada dalam pikiran bapak-bapak dan ibu-ibu secara berkelompok. Jadi nanti siap-siap untuk menjadi narasumber di dalam kelompoknya. Kalau tadi gurunya adalah Pak Ayi, saya hanya fasilitator supaya diskusinya lancar. Nah, yang pertama saya mau Anda keluarkan, tolong di scan. Di scan itu barcode-nya.